Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya di kesempatan kali ini setelah saya diorek-orek pengalaman saya oleh Mas Hendy, tentunya kita di channel Hendy Praptomo dan kita berkesempatan untuk mengorek-ngorek pengalaman dari Mas Hendy Praptomo sekaligus yang punya eh, bendera yang ada di belakang saya, Pratama Musik Campur Sari. Tentunya seperti apa perjalanan dari cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang ada di diri Mas Hendy. Tentunya bagi pemilik Pratama, untuk para teman-teman dimanapun Anda berada, tetap saksikan terus di channel Hendy Praptomo. Tetap like, komen, share sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa berkembang dan kita bisa untuk mengulik-ngulik dari tentang berkesenian dan kesenian ini di kesempatan kali ini. Tentunya langsung saja kita undang sang pemilik Pratama Musik Campur Sari, Mas Hendy. Masuklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Hendy. Iya Mas Tris. Ya, ini yang bertanya-tanya tentang masalah Pratama Musik Campur Sari. Ini salah satu pemimpinnya. Aduh, enggak. Ya. Guys, peniti ya. Ya, awal mulanya sebagai teman seniman itu ya merendah seperti ini. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, dari sepanjang perjalanan dari beliau mendirikan Pratama Musik sampai dia jadi pemain. Nanti kita tanyakan satu persatu bareng Mas Hendy Iki selaku. ceritanya di kapane ya kuwi. Ya tentunya ya saya tanya-tanyakan seperti yang kemarin-kemarin. Oh, sambungan video sing. Iya dong. Iya. Mas Hendy kan sudah tanya-tanya saya. Sekarang giliran ya. Giliran bergantian. Kita Interogasi. Nah, Mas Hendy, Nggih, saya. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Tris. Aktivitas sekarang ngapain Mas Hendy? Aktivitas ya tetap seperti biasa. Ya. Ngomong. Punya omongan. Punya anak berapa Mas? Satu. Kita sambil santai-santai, ya kita sambil ngobrol-ngobrol gitu. Mas, mungkin teman-teman banyak yang tanya. Ya. Banyak yang tanya tentang masalah perjalanan Mas Hendy di dunia seni, terutama sebagai pendiri Pratama Musik Entertainment. Kayak artis aja. Iya. Ora pendiri jane. Emang apa ya? Peniti, Mas. Peniti. Mas Hendy di panggung megang apa? Kebetulan saya pegang tablak, gendang tablak koplo. Dan koplo. Nggih. Sudah lama Mas berkecimpung di dunia seni? Kalau seni saya dari ini apa nih Mas? Itu tanggapan apa Pertama kali? pertama kali tanggapan? Iya. Pertama kali tanggapan itu kebetulan saya masih sekolah Mas. Masih kelas 1 STM. Kelas 1 STM mulai Sudah mulai ngejob. ngejob tanggapan istilahnya. Wah, luar biasa. Berarti sekitar umur 16 17 ya? 16 15. Pokoknya Umur 16-an lah itu Mas. kelas 1 STM. Kan saya STM dulu saya. Kelas 1 STM. Itu udah mulai. Itu pertama kali di daerah mana Mas? Di Jakarta atau di Enggak di ini di Sragen. Sragen? Di Sragen. Tapi dulu enggak ini Mas. Enggak campur sari. Orkes. Kan zaman dulu tuh apa ya? Elektron kan belum ada Mas, elektron. Masih orkes komplit ya Mas. Masih Ada komplit. drum, ada ketipung, ada keyboardnya 2. Dan saya juga dulu nggak pegang kendang Mas, aslinya. Lah terus Megang drum. Drum langsung naik ke kendang. Ya karena ini dulu kan bar gue kan pertama kan orkes tetap komplit Mas, campur sari. Iya. Nah terus menginjak elektron. Menginjak elektron itu salah satu player yang di grup saya itu dulu. Saya dulu belum
Pratama masih ikut orang. ikut orang. Boleh disebut namanya Mas? Boleh. Itu punya Mas Aris ya, Mas Aris. Orang mana? Boyolali. Oh, Mas Aris Itu Boyolali. namanya Orkes Gede Dewi. Gede Dewi. Ya Mas Aris yang punya Mas Aris. area Boyolali. Intinya selamat malam, semoga menonton Mas Aris ini. Ya. Oh, itu pengalaman pertama di situ atau job pertama sama Mas Aris? Iya itu. Pertama kan ngeband ya Mas. Kalau zaman dulu kan ngeband itu. Lah kebetulan satu kelas saya itu tukang melodi namanya Mas Saka Bedun. Nah, Mas Bedun atau Itu Mas yang Saka. pertama kali ngajak saya itu diajak pertama ngeband itu juga ini awalnya kan ngepop dulu Mas, ngepop ya terus selingan apa istilahnya guyonan di studio main lagu dangdut. Loh main lagu dangdut kok bisa. Nah, terus akhirnya saya diajak ke studionya Mas Aris dulu namanya, diajak latihan orkes. Zaman dulu langsung orkes Mas. Kebetulan saya kan bisa ngedrum, terus di sono itu dulu kalau nggak salah itu drumnya itu ini Mas, almarhum. Siapa Mas? Saya lupa namanya. Maksudnya jadi kan kosong tuh yang posisi drumnya kosong. Terus saya diajak Mas Bedun itu bergabung. Makasih Mas Bedun, Mas Haris. Ya. Mas Bedun, Mas Haris sehat selalu. Semoga menonton video ini ya. Terus saya di apa? Rekrut suruh main drum. Ya. Luar biasa pengalaman pertama yang ngejob pertama, kedua dan seterusnya sampai sekarang. Mungkin mudah-mudahan bisa didapat job lagi. Dari pengalaman-pengalaman itu ada nggak pengalaman di dunia seni itu yang mungkin bagi Mas Hendy itu ada mistis, job mistis? Kan banyak itu yang sekarang itu job mistis, kita di job sampai lokasi ternyata di tengah makam. Oh. Mungkin Mas Hendy ada nggak sih pengalaman seperti itu Mas? Ini Mas, kalau pengalaman itu ada, cuman nggak ngejob. Pas latihan, Iya. siang itu juga. Cuman itu ini unsurnya sih laka ya Mas. Dari pulang latihan sampai itu Mas, makam di Kacangan Andong, Boyolali. Itu saya udah nggak ini hilang ingatan. Tahu-tahu saya dirawat di rumah sakit Asipa. Iya. Ya paling itu. Itu malam ya Mas jadi? Siang. Wah, justru malah siang. Siang itu siang habis pulang latihan. Siang itu. Emang kalau alangan itu ya nggak kenal siang, nggak kenal pagi. Itu alangan apa mistis saya nggak tahu kayaknya itu. Jadi pada intinya setelah main pulang melewati makam ya. Kita yang nggak tahu juga pengalaman mistis seperti itu. Ya pesan saya tetap berhati-hatilah dalam menjalani kerja, apalagi di dunia seni. Kita di job sama ya orang-orang hajatan lah istilahnya. Yang saya jadi penasaran seperti ini Mas, dari awal sampean itu ngedrum. Nggih ngedrum. Sampean itu ngedrum, kok langsung pindah haluan ke ketipung atau kendang itu? Awalnya dari mana sih Mas? Awalnya apa ya? Teman-teman pada bingung dari pertama jadi jobnya itu ngedrum kok sekarang jadi berpindah ke ketipung. Apakah sudah ada teknik, tahu caranya ngendang itu seperti apa atau gimana gitu, kok tahu-tahu dari drum ke ketipung atau kendang? Awalnya ya karena ini Mas, pergeseran genre. Kan tadinya kan grup kan selalu Nah, kompet. sebentar Mas, genre itu apa Mas? Genre ya apa itu? Genre Alur, berbeda alur atau gimana? Biar Genre. teman-teman juga tahu nih. apa ya? Bahasaku sok apa tapi ora ngerti artinya. Genre aliran lah. Aliran. Ya. Yang tadinya full jadi muncul Elektron. elektron loh Mas. Nah itu. Ya. Nah terus kebetulan kan
kalau pas sekolah saya suka nabun meja, tapi nggak ngedram malah gendang gitu. Terus nyoba gendang, akhirnya bisa. Terus dilihat sama itu Mas Aris dulu. Nah, Mas Aris laku pimpinan. jadi ya dari Mas Aris tadi ya berarti ya. Ya waktu itu terus dulu kan kalau nggak salah tuh gendangnya Mas Agung, namanya Mas Agung. Nah kebetulan Mas Agung jobnya rame. Nah Mas Aris tuh dapat job 17-an Mas tuh. 17-an di kampungnya Elektron. Lah terus saya dipaksa main gendang. Itu pertama kali main gendang itu. Dari Langsung drum, bisa. ya alhamdulillah langsung bisa. Ya maksudnya sebelum pas latihan itu kadang suka ngeliatin Mas Agung nyoba gitu, nggak taunya ya bisa. Iya. Ya gadel-gadel. Jarang-jarang loh Mas itu yang ya kalau saya sendiri MC mau pengen jadi kendang, pengen jadi gamelan, pengen jadi itu susah Mas. Tapi kalau sampean itu termasuk cepet tuh, maksudnya dari drum ke kendang termasuk cepet. Mungkin Prosesnya ya, cepet. karena ini kali Mas ya. Apa masih muda. Padahal saya ki serai sapa Mas. Drum yo wis ra lali, wis ngendang yo wis ra iso wis. Iya. Wis lali lah pokoknya Mas. Luar biasa, perpindahan yang sangat cepat dari drum ke kendang. Terus sampai sekarang Mas, akhirnya ngendang terus. Malah ngedrumnya lali. Lali. Karena sudah terbiasa atau sudah terlanjur ke dunia kendang. Iya. Selain di kesenian, Mas, mungkin teman-teman juga pada bertanya-tanya ya. Kita mewakili dari teman-teman. Saya mewakili dari teman-teman, mungkin banyak yang bertanya. Selain di dunia seni, sampingan sampean itu apa sih? Sama kayak yang minggu lalu sampai ngomongin. Serabutan juga saya, serabutan. Serabutan juga. Serabutan dalam arti kata pokoknya Mas. Pokoknya. Maksudnya kalau serabutan kan ini mau, itu mau, ini mau, itu mau lah. Semua kerjaan itu kita tapi yang paling utama sampean jalan itu apa? Ini Mas sekarang nyopir Mas. Nyopir? Iya nyopir. Pribadi atau apa? Enggak, dulu pernah pribadi selama 8 tahun ya. Terus saya akhirnya kan pindah. Dulu kan saya perantauan juga Mas. Perantauan. Terus saya pindah ke kampung. Iya. Sekarang ini ekspedisi. Ekspedisi itu truk ya Mas? Truk ya, truk. Waduh, itu berat loh Mas. Ya, mau gimana lagi? Wah, berat banget. Ekspedisi itu pergi pagi pulang 3 hari. Kadang lebih Mas. Kalau kok bisa dikatakan kadang lebih itu? Ya kan kadang kan muatan sepi gitu. Terus kalau lebaran juga saya ini travel juga. Iya travel. Terus pokoknya sikap ya Mas. Yang namanya serabutan ya seperti itu. Iya, Cuman yang masih dilakukan itu hanya driver ya. Kalau nggak ada ya ngomong. Ngomong di rumah. Itulah Mas Hendy. Jadi selain hidup di dunia seni juga dia serabutan. Yang paling utama adalah driver ekspedisi. Mungkin teman-teman apabila ada muatan kali ya Mas, kalau bahasa ekspedisi ya Mas ya. Muatan. Bisa calling-calling lah. Kirim-kirim barang lah. Kirim-kirim barang. Barang Jakarta, Bali. Pokoknya seluruh Indonesia yang penting sampai ini Lombok juga. Luar biasa. Sampai Lombok. Ya, kita kembali ke laptop Mas. Setelah saya tadi awal buka, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya juga. Kalau bahasa Jawanya cikal bakal dari nama Pratama. Itu dapat nama itu dari mana Mas? Cikal bakal itu sebenarnya nama kan Pratama itu kan nama saya sendiri Mas ya. Yang di Praptono kan. Iya. Saya dulu itu yang ngasih ini Mas. Dulu kan Facebook gitu ya. Masih musim Facebook kan sama. Iya. Dulu kan belum ada WA, belum ada apa kan Facebook. Nah saya itu nggak bisa bikin Facebook.
saya suruh bikinin teman saya itu namanya Mas Gono itu. Waktu di pabrik, saya juga dulu pabrik juga Mas. Udah kerja di pabrik juga? Pernah juga di pabrik. Terus pokoknya apa Berarti perjalanannya luar biasa, malang melintang kalau bisa dikatakan Mas Hendy. dari situ kan Mas Gono itu saya suruh bikinin nama Facebook. Nggak taunya tuh dibikinin Facebook Pratama Buntet. Sampai sekarang ini Facebooknya. Nah saya tanya, kok Pratama Buntet? Karena Buntet itu kan dusun saya ini. Iya. Nah kalau Pratama itu nama saya yang Pratomo itu singkatannya kan apa, nama lainnya kan Pratama atau Iya. Pertama kan. Iya. Nah jadi saya terinspirasi dari situ, terus saya cantumkan ke ini Mas, ke bendera aja. Siapa tahu kan membawa berkah, Iya, amin. membawain pokoknya Ya, itulah pertama artinya kan. ya bisa dikatakan yang namanya Mas Hendy itu kelahiran dari Jawa. Kalau Jawa itu identik dengan O ya. Jadi Pratama jadi Pratomo. Gitu. Jadi Tama jadi Tomo gitu. Sebenarnya sama aja, cuman bedanya ada di A sama di O, nasional sama di Jawa. Sebenarnya seperti itu sih. Simpel sih sebenarnya itu Pratama juga. Yang mudah-mudahan Pratama bisa berkembang dan bisa menghibur dari teman-teman semuanya. Barangkali ya Mas ya, barangkali teman-teman butuh hiburan maupun hajatan, family gathering dan apalah segala macam acara, bisa calling atau LLN lah, hiburan LLN. Nah, bisa dibuka di, kalau yang bagi yang punya Facebook bisa dibuka di Pratama Bontet. Nah itu nama Facebook saya. Atau bisa di komen-komen yang ada di channel Hendy Praptomo, pakai P ya, Praptomo ya. Di dunia seni ini pasti kan punya inspirator ya, inspirator atau idola, mengidolakan suatu yang bikin Mas Hendy itu bisa terinspirasi, bisa masuk ke senian, apalagi salah satunya tukang kendang. Ada nggak sih Mas tukang kendang yang jadi idolanya sampean? Kendang ya Mas? Iya. Ada Mas, kalau kendang. Sebenarnya juga banyak, cuman yang paling idola itu favorit itu satu. Dari Jawa Timur Mas. Siapa Mas? Itu Mas Ipang Sera, yang kendangnya Sera. Ya itu, orkes Sera itu kan udah ini Mas ya. Iya. Pasti juga semua udah tahu Mas Ipang Sera itu. Mas Ipang. Iya Mas Ipang Sera yang di Jawa Timur ya. Ya itu luar biasa juga kalau misalkan mengidolakan Mas Ipang itu. Sebenarnya bisa loh Mas itu dari drum, kalau sampean bisa proses kembali dari drum. Kalau di sini tuh kayak Cak Totok. Cak Totok itu kan namanya Mas double itu. Dropel. Nah, jadi drum sama kendang. Pernah juga Mas dulu. Cuman terpaksa. Wah, mainnya ngaco. Bertagar setiknya do jeblok dewe. Lah ya seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa berjalan seperti Mas Ipang, mesti Cak Totok yang sekarang teman-teman lihat yang ada di Alrusta itu Cak Totok namanya. Sudah seperti itu. Ya. Cak Totok dulu terima kasih ya. Nikahan saya udah diisi sama Mas Krak sama Mas Angga. Terun. Iya. Dulu pernah ngisi juga di ini nikahan saya Mas. Oh, luar biasa. Berarti waktu nikah yang ngisi Mas Krak ya? Mas Krak dulu kan belum ada Arosta kan belum ada. Mas Toto masih sama Mas Krak dulu. Mas Krak, halo. Ya. Kalau nggak salah. Iya. Ya waktu itu emang ya mudah-mudahan Mas Krak sehat selalu, Cak Toto Ya. dan Mas Krak, Mas Toto, Mas Angga. Terima kasih semuanya. Iya, setelah kita ngobrol-ngobrol ya sepanjang lebar, setelah Mas sudah menjalani, setelah sampai sudah menjalani di seni, di serabutan, di dunia seni lah salah satunya. Kalau boleh saya tanya-tanya nih Mas, sebenarnya cita-cita sampean itu dari awal seperti apa? Apakah cita-cita sampean ini jadi pemusik atau pengen jadi insinyur ataukah pengen jadi perkantoran gitu?
Boleh diceritakan Mas, cita-cita sampean itu seperti apa? Boleh minum dulu Mas? Boleh, silakan Mas. Ini Grogi. kebetulan juga udah tersedia. Ya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol santai lah. Di sini punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol yang punya Pratama Musik. Dulu waktu video yang pertama itu juga saya nanya Mas Tris cita-cita ya. Iya. Hampir sama Mas jawabannya. Sebenarnya saya juga pengen, tapi saya dua cita-citanya tuh. Kalau Allah kabulkan ya. Iya. Yang pertama ya pengusaha, yang kedua membesarkan nama Pratama ini Mas. Wah, luar biasa. Biar tambah dikenal banyak orang. Gitu. Ah, Dua, saya memang muluk-muluk saya. Cuman nggak apa-apa namanya juga cita-cita ya. cita-cita kan. Cita-cita. Ya cita-cita seperti yang minggu kemarin itu sampai tanya sama saya cita-cita. Ya, cita-cita saya ya tetap mau jadi pengusaha, tetap jadi pengaturan, tapi ya kita kembali ke yang kuasa lah. Jalannya juga dari sana. Soalnya kan apa ya Mas ya? Hidup maksudnya kan apalagi kan udah berkeluarga gitu, mikirnya tetap ke depan. Tapi saya juga nggak mau meninggalkan kesenian Mas. Tetap saya pengennya tuh dua itu beriringan terus gitu. Iya. Ya kerjaan ya seniman saling jalan. Oh iya ya. Ya mudah-mudahan bisa terkabulkan Mas. Amin, amin. Nah, tentunya menjadi pengusaha. Kalau menjadi sudah sukses pengusaha, jangan lupa Mas ajak saya. Lah, saya semalam ini diajak terus. Nek wakil nesu. Rata wakil. Ya. Setelah cita-cita sudah, mungkin dari sampean punya pesan dan kesan untuk teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin salah satu inspirasi dari Mas Hendy bisa diungkapkan di sini dan teman-teman juga bisa mendengarkan lah pesan-pesan dari Mas Hendy. Pesan apa Mas? Ya, pesan inspirasi lah Mas. Nah, saya juga masih belajaran ini nggak bisa ya Mas. Ntar takutnya malah iya masih banyak yang lebih ini dari saya. Apa ya pesan apa ya Mas? Pesannya paling ya tetap selalu semangat ya Mas. Menjalani semua. Nggak bisa ini ya. Kalau takut salah. Iya. Ya mungkin kecil dari hati Mas ini untuk memberikan semangat lah dari teman-teman semuanya, inspirasi kehidupan atau inspirasi buat teman-teman supaya menggugah kembali kesemangatannya. Ya itu tadi tetap semangat. Tetap semangat. Ya seperti ini pemirsa. Jadi Mas Hendy itu juga ya mungkin mau diungkapkan juga ya pada intinya dari teman-teman semuanya ya tetap semangat lah dalam berkarya, sama apa yang saya katakan di minggu yang lalu ya misalnya kan bergantian yang ngorek-ngorek ya kalau nggak gitu ya kapan kesempatannya. Ya mungkin ini sangat luar biasa sekali ya, kita ngobrol-ngobrol sampai panjang kali lebar persegi panjang ya. Rumus Pythagoras saya juga nggak ingat. Rumus Pythagoras itu seperti apa? Jobnya ramai gimana Mas? Pratama Musik ini. Alhamdulillah ada. Apakah ada keluhan mungkin dari customer ya mungkin apalah? Duh kurang tahu ya itu kalau itu. Tapi selama ini ya biasa-biasa aja. Enggak ini. Yes, pokoknya apa ya intinya sebenarnya kita udah maksimal. Cuman kalau pada apa namanya penilaiannya kan masing-masing lah Mas. Masing-masing. Ya mudah-mudahan customer dari Pratama Musik bisa bisa puas menerima, tidak kecewa ya kan, tidak ada kekecewaan. Ya namanya manusia itu juga enggak lepas dari kesalahan. Ya pada intinya ya kita siapapun yang memanggil Pratama juga kita berusaha semaksimal mungkin supaya
memberikan kepuasan dari para customer. Pokoknya pasrah ke karo Pak MC ya. Pasrah ke karo Pak MC beres. Ya. Iya mungkin cukup sekian dari saya mengulik-ulik dari Mas Hendy. Ya mudah-mudahan dari Mas Hendy apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya yang ada di manapun Anda berada yang sedang melihat video ini. Semoga bisa berkembang. Mungkin itu aja Mas Hendy ya. Ya, Kita belajarnya sampai di sini. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol kembali. Tentunya bareng saya di channel Hendy Praptomo, dan jangan lupa tetap di like, comment, share sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menghibur para teman-teman semuanya. Mungkin ada kata-kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk para teman-teman semua sehat selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.